warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Baiklah, kami dari mahasiswa Poltekkes Kemenkes RI Medan akan memaparkan penyuluhan PKK online, yaitu tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Di mana untuk teman-teman sekalian diharapkan untuk memperhatikan slide dan menonaktifkan audionya dan tetap mengaktifkan kameranya. Baiklah, untuk menjelaskan apa itu PHBS, saya serahkan kepada Selvina Indi. Kepada Indi saya persilahkan. Baik, terima kasih. PHBS ada PHBS di rumah, kemudian juga ada PHBS di sekolah, kemudian juga ada PHBS di lingkungan dan masyarakat. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang 10 perilaku hidup bersih dan sehat di rumah tangga. Kenapa itu PHBS di rumah tangga? PHBS di rumah tangga adalah upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar tahu dan mampu mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta berperan aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Lanjut, Ki. Nah, manfaat dari PHBS itu sendiri, yang pertama, setiap anggota keluarga menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Nah, ini pasti ya, kalau misalnya setiap anggota keluarga mengetahui tentang pola hidup, pasti dia terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian anak tumbuh sehat dan cerdas. Kemudian anggota keluarga giat bekerja. Dan yang terakhir, pengeluaran biaya rumah tangga dapat ditujukan untuk memenuhi gizi keluarga, pendidikan, dan usaha untuk menambah pendapatan keluarga. Lanjut. Nah, PHBS di tengah pandemi COVID-19. Nah, kalau COVID-19 kan selama pandemi ini kan pemerintah menyuruh kita agar tetap di rumah aja. Nah, jadi salah satu indikator PHBS yang digunakan baik. Jadi selama pandemi ini kan PHBS yang digunakan itu indikator cuci tangan dengan sabun, kemudian juga atau hand sanitizer, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman nggak tahu tentang 10 indikator. Teman-teman mesti tahu apa itu PHBS di rumah aja. Lanjut, Ki. Nah, persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Nah, di sini persalinan ditolong oleh dokter, bidan ataupun tenaga medis lainnya. Nah, kenapa harus oleh tenaga kesehatan? Karena yang pertama untuk mendukung pemerintah dalam gerakan upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, yang kedua itu kan tenaga medis sudah profesional ya dan udah terjamin, sehingga meningkatkan kualitas mutu pelayanan. Dan yang terakhir itu dalam rumah sakit atau klinik lebih memadai alat dan alat yang sudah steril sesuai dengan standar. Lanjut. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Selvina Indi. Untuk poin selanjutnya, memberi ASI eksklusif, saya serahkan kepada Yulis. Pada Yulis, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada moderator. Poin keduanya itu kan memberi ASI eksklusif. Kepada Yulis, tolong diaktifkan
kasih sebelumnya kepada moderator. Nah, poin kedua itu memberi ASI eksklusif. Lanjut ke bawah. Oh iya, maaf. Nah, ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi usia 0-6 bulan. Hanya diberi ASI saja tanpa memberikan tambahan makanan atau minuman lain. Nah, manfaat dari ASI yang pertama mengandung zat gizi sesuai kebutuhan bayi untuk pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan. Yang kedua, mengandung zat kekebalan. Dan yang ketiga, melindungi bayi dari alergi. Nah, ada juga manfaat ibu memberikan ASI. Yang pertama, menjalin hubungan kasih sayang antara ibu dengan bayi. Yang kedua, mengurangi pendarahan setelah persalinan. Dan yang ketiga, mempercepat pemulihan kesehatan ibu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yulis. Untuk poin berikutnya akan dijelaskan oleh Sujat. Kepada Sujat, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas menimbang bayi dan balita setiap bulan. Penimbangan bayi dan balita itu tujuannya untuk memantau pertumbuhan setiap bulan. Penimbangan bayi itu dilakukan di umur 1 bulan sampai 5 tahun di posyandu. Manfaat penimbangan bayi: 1. Untuk mengetahui apakah balita tumbuh sehat. 2. Untuk mengetahui dan mencegah gangguan pertumbuhan bayi. Yang ketiga, untuk mengetahui balita yang sakit, contohnya demam, batuk, pilek, dan diare. Dan yang keempat, untuk mengetahui kelengkapan imunisasi. Dan yang kelima, untuk mendapatkan penyuluhan gizi. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Sujat. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmi. Kepada Rahmi, saya persilakan. Terus menggunakan air bersih. Air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk minum, memasak, mandi, berkumur, membersihkan lantai, mencuci alat-alat dapur, mencuci pakaian, dan sebagainya, agar tidak terkena penyakit atau terhindar dari sakit. Syarat-syarat air bersih: yang pertama, air bersih secara sisi dapat dibedakan melalui indera kita sendiri. Yang kedua, air tidak berwarna, harus bening atau jernih. Yang ketiga, air tidak keruh, harus bebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Yang keempat, air tidak berasa asin, tidak berasa asam, payau, dan tidak pahit. Kelima, air tidak berbau seperti bau amis, anyir, busuk, atau bau belerang. Nah, manfaat menggunakan air bersih: yang pertama, terhindar dari gangguan penyakit seperti diare, kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit mata, penyakit kulit, atau keracunan. Yang kedua, setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Terima kasih kepada Rahmi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Yustika. Kepada Yustika, saya persilakan. Yustika. Mikro. Kepada Yustika, mohon diaktifkan mikrofonnya. Baiklah, saya akan menjelaskan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Mengapa harus menggunakan air bersih dan sabun? Air yang tidak bersih banyak mengandung kuman dan bakteri penyebab penyakit. Bila digunakan, kuman berpindah ke tangan pada saat makan. Kuman dengan cepat masuk ke dalam tubuh yang bisa menimbulkan penyakit. Sabun dapat membersihkan kotoran dan membunuh kuman. Karena tanpa sabun, kotoran dan kuman masih tertinggal di tangan. Nah, kapan mencuci tangan? Yang harus kita ketahui bahwa yang pertama yaitu setiap kali tangan kita kotor, yang mana setelah memegang binatang, berkebun, dan yang lainnya. Yang kedua, setelah buang air besar. Yang ketiga, setelah mencebok bayi atau anak. Yang keempat, sebelum makan dan menyuapi anak. Yang kelima, sebelum makanan. Yang keenam, sebelum menyusui bayi. Nah, apa sih manfaat cuci tangan yang harus kita ketahui? Yaitu yang pertama, membunuh kuman penyakit yang ada di tangan. Yang kedua, mencegah penularan penyakit seperti diare,
koleri dysentery, tipes, kecacingan, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan akut atau disebut dengan ISPA, kemudian flu burung, dan SARS. Nah, hal yang terakhir kita lakukan yaitu cara mencuci tangan. Dalam mencuci tangan ada 6 langkah. Yang pertama yaitu mencuci bagian telapak tangan, dan yang kedua bagian punggung tangan, dan yang ketiga bagian sela-sela tangan, dan yang keempat yaitu bagian telapak tangan disatukan, dilakukan seperti memutar searah dengan jarum jam, dan yang kelima yaitu bagian jempol, dan yang keenam bagian kuku. Sekian untuk yang saya sampaikan, saya sampaikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yustika. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade. Berhubung kepada Ade, saya persilakan. Baiklah, di dalam PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat dalam rumah tangga ada menggunakan jamban yang sehat. Nah, jamban adalah suatu ruangan yang mempunyai fasilitas pembuangan kotoran manusia yang terdiri atas tempat jongkok atau tempat duduk dengan leher angsa atau tanpa leher angsa, yang dilengkapi dengan unit penampungan kotoran dan air untuk membersihkannya. Mengapa harus menggunakan jamban yang sehat? Nah, yang pertama itu untuk menjaga lingkungan bersih, sehat, bau. Yang kedua, tidak mencemari sumber air yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengundang datangnya lalat atau serangga yang dapat menjadi penular penyakit diare, kolera, dysentery, tipes, kecacingan, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, dan keracunan. Next. Syarat jamban yang sehat yang pertama, tidak mencemari sumber air minum atau jarak antara sumber air minum dan lubang penampungan minimal 10 meter. Yang kedua, kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. Yang ketiga, tidak mencemari tanah di sekitarnya. Yang keempat, mudah dibersihkan dan aman digunakan. Yang kelima, dilengkapi dinding dan atap pelindung. Yang keenam, penerangan dan ventilasi cukup. Yang ketujuh, lantai kedap air dan luas ruangan memadai. Yang kedelapan, tersedia air, sabun, dan alat pembersih. Cara memelihara jamban yang sehat. Lantai jamban jamban tidak ada kotoran yang terlibat, tidak ada serangga, tersedia alat pembersih, sabun, sikat, dan air bersih. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. Baiklah, terima kasih kepada Ade atas paparannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Indi. Kepada Indi, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada memberantas jentik nyamuk. Nah, rumah bebas jentik nyamuk adalah rumah tangga yang setelah dilakukan oleh pemeriksaan secara berkala tidak terdapat jentik nyamuk. Pemeriksaan secara berkala ini biasa dilakukan oleh kader, RT, atau RW. Nah, 3M lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan cara 3M, yaitu menguras, menutup, mengubur, dan plus menghindari gigitan nyamuk. Nah, pemberantasan sarang nyamuk ini merupakan kegiatan untuk memberantas berbagai jenis penyakit seperti DBD, chikungunya, malaria, kaki gajah. Nah, 3M ini yang pertama menguras. Menguras itu menyikat tempat-tempat penampungan air seperti bak mandi, takaran kulkas, tatakan pot, dan tempat minum air burung atau tempat minum kucing bagi yang ada binatang. Kemudian menutup rapat-rapat penampungan air seperti lubang bak kontrol, lubang pohon, dan lekukan-lekukan yang mendapat menampung air hujan. Dan yang ketiga yaitu mengubur atau meninggalkan barang-barang bekas atau tidak terpakai seperti kaleng bekas, plastik itu sembarangan, dan lainnya. Nah, apa manfaat dari rumah bebas jentik nyamuk ini? Yang pertama, populasi
penularan penyakit dari nyamuk akan berkurang atau dapat dicegah. Yang kedua, kemungkinan terhindar dari berbagai penyakit seperti DBD, malaria, chikungunya, dan kaki gajah. Nah, yang ketiga yaitu lingkungan rumah menjadi bersih dan sehat. Terima kasih, kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Vivi. Kepada Vivi, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya makan buah dan sayur. Next, Ki. Makan sayur dan buah setiap hari sangat penting karena mengandung vitamin dan mineral yang mengatur pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh, mengandung serat yang tinggi. Vitamin yang ada di dalam buah dan sayur, yang pertama itu ada vitamin A untuk pemeliharaan kesehatan mata, yang kedua vitamin D untuk kesehatan tulang, yang ketiga vitamin E untuk kesuburan dan awet muda, yang keempat vitamin K untuk pembekuan darah, vitamin C untuk meningkatkan daya tubuh terhadap infeksi. Selanjutnya vitamin B mencegah penyakit beri-beri, yang selanjutnya vitamin B12 meningkatkan nafsu makan. Next. Makan buah dan sayur yang harus kita makan dalam sehari. Yang pertama, sayur harus dimakan 2 porsi setiap hari dengan ukuran 1 porsi sama dengan 1 mangkuk sayur segar atau setengah mangkuk sayuran matang. Sebaiknya sayuran dimakan segar atau dikukus karena jika direbus cenderung melarutkan vitamin dan mineral. Yang kedua, buah-buahan harus dimakan 2-3 kali sehari. Contohnya, setiap kali makan setengah mangkuk buah yang diiris, 1 gelas jus atau 1 buah jeruk, apel, jambu biji, atau pisang. Makanlah berbagai macam buah karena akan memperkaya variasi zat gizi yang terkandung dalam buah. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Vivi atas paparannya. Poin selanjutnya adalah olahraga fisik akan dijelaskan oleh Theo. Kepada Theo saya persilakan. Melakukan olahraga fisik setiap hari. Aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan kesehatan fisik, mental, dan mempertahankan kualitas hidup agar tetap sehat dan bugar sepanjang hari. Apa jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan di rumah? Yang pertama, bisa berupa kegiatan sehari-hari yaitu berjalan kaki, berkebun, kerja di taman, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, naik turun tangga, membawa belanjaan, dan lain-lain. Lalu yang kedua, ada bisa berupa olahraga, yaitu berupa push up, lari ringan, bermain bola, berenang, senam, bermain tenis, yoga, fitness, angkat beban, atau angkat berat. Olahraga tidak perlu dipaksakan, sesuai saja dengan kapasitas tubuh. Keuntungan dari olahraga. Pertama, terhindar dari penyakit jantung, stroke, osteoporosis, kanker, tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lain-lain. Yang kedua, berat badan terkendali. Yang ketiga, otot lebih lentur dan tulang lebih kuat. Yang keempat, bentuk tubuh menjadi lebih bagus. Yang kelima, percaya diri. Yang keenam, lebih bertenaga dan bugar. Dan yang terakhir, secara keseluruhan keadaan kesehatan menjadi lebih baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Theo atas paparan materi mengenai olahraga. Selanjutnya, saya sedikit menjelaskan tentang poin tidak merokok di dalam rumah. Nah, kenapa kita harus tidak merokok di dalam rumah? Karena dalam satu batang rokok yang kita hisap itu akan dikeluarkan sekitar 4.000 bahan kimia yang berbahaya. Nah, diantaranya yaitu nikotin, tar, dan karbon monoksida. Nikotin ini akan menyebabkan ketagihan dan merusak jantung serta aliran darah. Sedangkan tar akan menyebabkan kerusakan sel paru-paru dan kanker. Dan karbon monoksida menyebabkan berkurangnya kemampuan darah yang membawa oksigen sehingga sel-sel tubuh akan mati. Nah, apa itu perokok pasif dan perokok aktif? Perokok aktif yaitu perokok yang merokok dengan aktif dan rutin, walaupun itu cuma satu batang ataupun dia hanya coba-coba, tapi jika dilakukan secara rutin ataupun setiap hari, itu yang dinamakan dengan perokok aktif. Sedangkan perokok pasif yaitu perokok yang tidak merokok sama sekali, namun
namun mereka menghirup asap dari rokok tersebut sehingga akan menyebabkan berbagai macam penyakit. Nah, apa itu bahaya dari perokok pasif dan perokok aktif? Yaitu menyebabkan kerontokan rambut, menyebabkan gangguan pada mata seperti katarak, bisa juga menyebabkan kehilangan pendengaran lebih awal, dan menyebabkan paru-paru kronis serta merusak gigi dan menyebabkan bau mulut yang tidak sedap. Nah, sekian dari penyuluhan PKK online dari 2020 ini kepada teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan, dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Baiklah, kesimpulannya dari hasil penyuluhan PKK daring ini yaitu yang pertama ada pertolongan persalinan dilakukan oleh petugas kesehatan tenaga medis. Yang kedua ada memberikan ASI eksklusif. Yang ketiga ada menimbang bayi dan balita. Yang keempat ada mencuci tangan dengan air yang bersih dan sabun. Yang kelima ada memakan buah dan sayur. Yang keenam ada penggunaan air bersih dan jamban yang sehat. Yang ketujuh ada memberantas jentik nyamuk. Yang kedelapan ada melakukan olahraga rutin. Yang kesembilan yaitu tidak merokok, dan yang terakhir ada penggunaan jamban. Baiklah, itu saja kesimpulan dari penyuluhan yang kita adakan hari ini. Terima kasih telah mendengarkan bagi teman-teman, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh di-like